Perhatian. Sebelum kalian melanjutkan video ini, silakan kalian tulis nama dan kelas kalian di kolom komentar sebagai bukti kehadiran telah menyaksikan video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 yang solih dan solihah, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat, dan tetap semangat meski belajar dari rumah. Pembahasan belajar kita hari ini di subtema 2 pada pembelajaran 4 dan 5. Yuk kita simak materi hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang bermain saat cuaca panas. Sebelumnya, agar lebih mudah difahami, silahkan kalian buka buku tematiknya pada halaman 62. Di sana terdapat sebuah cerita yang berjudul Bermain Saat Cuaca Panas. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini cuaca seakan tidak bersahabat ya teman-teman. Suhu udara saat siang hari sangat panas, tetapi pada malam hari suhu udara malah sebaliknya, terasa dingin. Dampak perubahan cuaca dapat mengakibatkan tubuh rentan terhadap berbagai penyakit. Contoh penyakitnya diantaranya flu, mimisan, sakit kepala atau sering kita sebut dengan pusing. Kemudian ada juga bahkan sesak napas. Bahkan yang lebih parah lagi, saluran pencernaan kita dapat terganggu. Selain berdampak pada kesehatan manusia, perubahan cuaca juga mengakibatkan bencana alam loh teman-teman, seperti angin puting beliung. Angin puting beliung dapat merusak rumah, pepohonan, bahkan sampai jiwa manusia. Setelah bencana angin puting beliung berlalu, warga bahu-membahu memperbaiki rumah yang rusak. Bantuan yang dapat diberikan tidak hanya berupa tenaga untuk bekerja, namun dapat juga berupa bantuan bahan bangunan. Itulah sikap mau bergotong royong dan saling membantu yang ditunjukkan. Semangat tersebut harus kita contoh ya teman-teman. Kita membantu dengan kemampuan yang kita miliki. Bila bantuan yang dibutuhkan melebihi kemampuan, maka kita dapat melakukannya secara bersama-sama. Ataupun kita juga dapat mengajak orang yang memiliki kelebihan untuk membantu. Anak-anak, angin puting beliung yang tadi kita bahas adalah salah satu contoh terjadinya cuaca ekstrim di muka bumi ini. Namun, bukan hanya puting beliung, namun masih ada bencana-bencana yang disebabkan oleh cuaca ekstrim. Di antaranya adalah kekeringan, hujan es, badai, dan lain-lain. Tahukah kamu, Tuhan yang Maha Kuasa telah mengatur perubahan cuaca yang terjadi di muka bumi ini secara bergantian. Coba bayangkan, jika tidak ada perubahan cuaca, maka hanya akan ada satu cuaca saja yang akan terjadi di muka bumi ini. Nah, sekarang kita harus tahu nih, apa itu cuaca ekstrim. Kalian mau tahu cuaca ekstrim itu apa? Yuk disimak. Saat ini, cuaca dapat terjadi dengan ekstrim. Cuaca ekstrim adalah cuaca di luar batas normal, sehingga dapat menimbulkan bencana. Contohnya hujan lebat yang turun terus-menerus, hujan es, badai, kekeringan, dan puting beliung. Jika cuaca tersebut terus-menerus, maka akan menimbulkan kerusakan di muka bumi ini. Saat cuaca ekstrim, gelombang laut yang tinggi akibat angin kencang membuat nelayan tidak bisa melaut. Cuaca ekstrim juga akan mendatangkan bahaya seperti yang sudah Ibu jelaskan di depan tadi. Munculnya cuaca ekstrim belakangan ternyata disumbang atau diakibatkan oleh kegiatan manusia.
seperti meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, peningkatan industri, bertambahnya jumlah penduduk, membuat suhu di permukaan bumi semakin meningkat. Akibatnya, kerap terjadi cuaca ekstrim. Seperti yang sudah sering kita alami adalah musim hujan tetapi kering, ataupun sebaliknya, musim kemarau tetapi curah hujan tinggi. Menghadapi hal itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang disebut dengan BMKG mendesak pemerintah untuk melakukan langkah adaptasi dan pencegahan. Langkah adaptasi dapat dilakukan agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Nah, lantas apa manfaat langkah adaptasi yang dilakukan oleh pemerintah? Langkah pencegahan dilakukan untuk mengurangi laju perubahan yang terjadi. Pemerintah diharapkan mengeluarkan peraturan tentang pembatasan kendaraan bermotor serta pengawasan terhadap pembuangan limbah dan polusi industri. Kampanye penanaman pohon juga perlu dilakukan. Selain itu, ruang terbuka hijau yang ada juga harus dipertahankan, bahkan perlu untuk ditambah. Bagaimana, kamu sudah paham tentang materi perubahan cuaca kali ini? Jika kamu sudah paham, Ibu akan memberikan latihan kepada kalian di halaman 68. Ayo berlatih membuat ringkasan dari artikel BMKG yang ada pada halaman sebelumnya. Tapi ingat ya, kamu harus benar-benar membaca artikel yang ada pada halaman 67 sebelum kamu mengisi. Untuk materi matematika, materinya sama seperti pada video-video sebelumnya, yaitu tentang perbandingan pecahan. Nah, sebelum kamu mengisi, silahkan kamu baca dulu di halaman 70. Setelah itu, setelah kamu paham, kamu bisa mengerjakan di halaman 71. Alhamdulillah anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.